Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 19 Januari, hari Minggu, Pekan Biasa yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memberikan diri kepada kami. Semoga kami menyambutnya dengan gembira, sehingga dapat melihat kemuliaan-Mu melalui berbagai macam anugerah yang dinyatakannya kepada kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada waktu itu, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama hari ini memasuki hari Minggu Pekan Biasa yang kedua. Dalam sabda Tuhan hari ini kita mendengar kisah Yesus yang melakukan mujizat yang pertama atau tanda-tandanya yang pertama dalam perkawinan di Kana yang di Galilea, yaitu Yesus mengubah air menjadi anggur. Kita tahu apa yang terjadi di sana. Yang punya gawe, yang sedang mengadakan hajat pernikahan itu sedang ada masalah karena tamunya banyak sehingga anggurnya habis. Bunda Maria, seorang ibu yang tahu, yang peka akan situasi yang ada, lalu menyampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus putranya itu. Karena Bunda Maria tahu Yesus pasti akan berbuat sesuatu. Maka ia mengatakan kepada putranya, memberitahu bahwa mereka kehabisan anggur. Dan apa jawaban Yesus? "Ibu, mau apakah engkau dariku? Saatku belum tiba."
Tapi apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Bunda Maria menyuruh para pelayan-pelayan itu untuk apapun yang nanti dikatakan oleh Yesus putranya, lakukanlah. Dan benar, Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi tempayan penuh dengan air. Dan akhirnya terjadilah mujizat itu. Sehingga keluarga yang sedang punya gawe pernikahan itu teratasi masalahnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari sabda Tuhan hari ini? Tentunya melalui sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu beriman pada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan juga Bunda Maria, keibuannya yang sungguh peka, yang sungguh peduli, pasti juga tidak akan meninggalkan kita, keluarga kita. Lebih-lebih saat kita sedang menghadapi kesulitan, sedang ada persoalan dalam diri dan keluarga kita. Bunda Maria pasti akan mohonkan kepada Yesus putranya. Saudari-saudaraku yang terkasih. Namun dari itu semua, Tuhan tidak begitu saja mengubah air menjadi anggur, tapi harus ada usaha dari kita. Maka para pelayan diajak untuk mengisi air itu ke dalam tempayan. Dan kita tentunya ketika menghadapi persoalan-persoalan, kita harus mohon pada Tuhan, kita berusaha. Dan seluruh usaha kita lalu kita sampaikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Tuhan yang memberkati apa yang telah menjadi usaha-usaha kita itu. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita menyadari akan peran Bunda Maria sebagai penolong yang setia bagi kita semua, bagi keluarga kita. Dan kita yakin, kita percaya, ketika kita punya iman seperti Bunda Maria, maka Yesus putranya pun tidak akan tinggal diam, akan berbuat sesuatu. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita bawa seluruh usaha-usaha kita. Apa yang sudah kita lakukan ini, kita persembahkan, kita satukan dengan persembahan Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyempurnakan apa yang sudah menjadi usaha-usaha kita itu. Sehingga apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi persoalan kita, kita bisa menyelesaikannya. Karena Tuhan telah melakukan sesuatu untuk kita semua. Ya Tuhan, ajarilah kami memiliki hati yang peka, hati yang terbuka akan rahmat dan kehendak-Mu. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini
dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.